Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali di sini dalam kebaktian ibadah pertengahan minggu Rabu malam Gereja Pentekosta Sakramat Pulo secara online, dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat PTM Sakramat Pulo, juga tamu-tamu kami yang lain yang bergabung menyaksikan kebaktian ini. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam situasi pandemik yang belum berakhir ini. Kita ucapkan panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita mengundang kehadiran daripada Roh Kudus untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk memulai kebaktian kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion edisi lama halaman 5, Sembahlah Allah. Untuk melayangkan doa buka, kami mengundang kesediaan dari Ibu Mary Siombi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada masing-masing kami, telah menjaga kami sepanjang satu hari kami boleh beraktivitas dengan baik hingga sampai malam hari ini. Di malam hari ini kami juga akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan melalui Pendeta Zai. Biarlah kiranya Tuhan urapi Pendeta Zai agar setiap firman yang akan dikeluarkan dari mulut hamba Tuhan, bolehlah itu menjadi berkat buat kami sehingga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, memberkati orang yang kami kasih dimanapun mereka berada, orang yang mengasihi kami, bahkan orang yang membenci kami sekalipun. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Emerson Zai. Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat malam bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan luar biasa karena hari demi hari bahkan kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di masa pandemi ini, umat-umatnya tetap diberkati. Kita akan berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, di saat kami mau belajar firman-Mu dan merenungkan kasih-Mu. Urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudaraku yang kasih, sejak manusia diciptakan, Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu harus bekerja. Bahkan banyak ayat dalam Alkitab yang menegur kemalasan karena Allah kita mengharapkan makhluk yang diciptakan itu menjadi orang yang rajin bekerja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita adalah sumber kehidupan. Dia adalah terang dan kegembiraan bagi semesta alam. Dan di mana saja kehidupan Allah di dalam hati manusia tinggal, ia akan mengalir seperti aliran sungai yang membawa berkat pada pohon-pohon yang ada di tepi aliran sungai, yang terus berbuah, yang terus bertumbuh dengan segar meskipun dalam musim kemarau. Di mana saja kehidupan Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan menjadi berkat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran malam hari ini judulnya adalah pekerjaan dan kehidupan. Pekerjaan dan kehidupan. Bahwa tidak bisa dipisahkan antara pekerjaan dan kehidupan. Ingat bahwa kegembiraan juru selamat adalah mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dalam usaha ini, ia tidak mengindahkan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa rasa malu. Demikian para malaikat turut bekerja untuk kebahagiaan orang-orang lain, yaitu menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Saudaraku yang kasih, bila mana kita baca Alkitab kita, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang sudah biasa kita dengar, berulang-ulang, bahkan di saat-saat bulan Desember, bila mana acara-acara di gereja-gereja Kristen pada umumnya, ini menjadi ayat hafalan bagi anak-anak, bagi orang tua, di acara-acara yang dilakukan pada bulan Desember di dalam gereja. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh kasih pengorbanan diri Kristus sendiri adalah merupakan roh yang menguasai sorga, yang menjadi inti kebahagiaan. Jadi salah satu yang terbesar dari sukacita sorga adalah, dari kebahagiaan Yesus adalah menyelamatkan umat manusia. Inilah roh yang dimiliki Kristus, yang harus dimiliki juga para pengikutnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, malam hari ini ada satu tantangan bagi kita. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah murid Kristus, sebagaimana kerinduan kebahagiaan yang terbesar bagi Kristus adalah menarik jiwa, menyelamatkan jiwa, membawa orang yang sudah berdosa itu, yang jatuh itu, supaya naik, memperoleh kehidupan. Itulah yang menjadi kehidupan saudara dan saya yang sesungguhnya. Inilah pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
apabila kasih Kristus ada di dalam hati saudara dan saya. Ini adalah merupakan bau-bauan yang harum, yang tidak dapat disembunyikan, yang akan tercium semerbak di tengah-tengah dunia. Pengaruhnya yang suci itu akan dirasakan semua orang yang bergaul kepada mereka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan satu tantangan bagi kita pada saat ini. Apakah kita hanya orang Kristen yang di dalam mulut, di dalam ucapan, tetapi tidak memiliki kebahagiaan yang keluar dari diri kita untuk menyelamatkan orang lain? Hati-hati dengan roh pemberontakan, roh antikristus. Apa itu roh antikristus? Adalah roh yang tidak memikirkan keselamatan orang lain. Roh yang hanya membawa orang lain kepada kejahatan. Roh yang hanya membawa orang lain untuk kebinasaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, roh Kristus adalah roh pengampunan, roh penyelamatan, kasih yang ada di sana. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, jangan terjebak. Jangan kita berpikir karena kita percaya Yesus, lalu itu hanya untuk diri kita sendiri, tanpa berbagi dengan orang lain. Kita sedang berada dalam perangkap yang membahayakan. Kenapa saudaraku? Karena orang yang tidak membuka hati dan pikirannya, tidak memberikan jiwanya, harapannya untuk menyelamatkan orang lain, dia adalah bukan pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, kehidupan Yesus di atas dunia ini bukan kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan dirinya sendiri. Kita tahu Yesus bangun pagi-pagi dengan doa yang sungguh-sungguh, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Bapa, bergumul setiap hari, lalu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dengan satu kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang yang yang menderita. Dikatakan di sini dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh dengan usaha yang tidak ada merasakan lelah demi keselamatan umat manusia yang sudah hilang. Adakah kita lakukan itu, saudara? Mari kita tanya diri kita saat ini. Berapa banyak waktu kita yang kita bagikan, tenaga kita, pikiran kita yang kita asingkan untuk penyelamatan orang lain? Saudara-saudara, dari mulai palungan sampai ke Golgota, Yesus menjalani penyangkalan diri dan tidak mencari jalan untuk keluar melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Kita tahu bahwa Yesus sampai di Golgota tidak ada satupun bukti indikasi bahwa dia mau melepaskan diri dari penderitaan. Itu sebabnya waktu doa Tuhan Yesus, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Begitu beratnya tekanan itu, saudara. Begitu beratnya beban yang luar biasa itu. Yesus bukan menyesali penderitaan yang dialami, bukan. Dia sebenarnya terpukul. Yesus pada waktu itu merasa sakit, bukan karena beban yang besar yang akan dialami karena mengalami kematian, tidak, tetapi ketidakpercayaan orang-orang yang dia sudah datangi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tolong direnungkan ini. Matius 20 ayat 28. Kata Yesus, seperti anak manusia pun bukannya datang supaya dilayani,
melainkan supaya melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Inilah satu-satunya tujuan yang besar daripada kehidupannya. Saudaraku, berapa besar hutang kita kepada Yesus? Pengorbanan yang besar yang Dia lakukan kepada saudara dan saya. Jangan terperangkap, saudara. Berhentilah saat ini hanya untuk memikirkan ego kita, memikirkan nama baik kita sendiri, prestis dalam hidup kita, sampai-sampai kita terlibat di dalam tindakan yang bodoh, memfitnah orang lain, mencari tahu kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita baca 1 Korintus 13, definisi dari kasih yang dimaksudkan oleh Alkitab dan firman Tuhan, khususnya ayat yang ke-7, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tidak ada dikatakan di sini kalaupun orang itu sudah kita nasihati, kita sudah berkali-kali untuk menasihati dia, kita punya hak untuk mengadili, kita punya hak untuk menghakimi. Tidak, saudaraku. Firman Tuhan, saya ulang sekali lagi, 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kasih ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun dunia ini ada istilah sekarang ini bebas mengadakan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk bermedsos. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan terlibat dengan perkara-perkara bodoh itu. Karena tulisan saudara, pikiran kita, angan-angan hati kita, tindakan kita, semua terbuka di mata Tuhan, dicatat oleh malaikat dengan baik. Ingatlah kepada Yesus, makanannya, minumannya, melakukan kehendak Allah, serta menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Bapa. Kepentingan diri dan diri sendiri, tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan di sini, orang yang ambil bagian dalam karunia Kristus bersedia membuat pengorbanan apapun agar orang lain untuk siapa Kristus telah mati membagikan pemberian surga itu. Mari kita tanya diri kita sekarang ini, saudara-saudara. Apa yang saudara sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang saudara lakukan sekarang ini untuk menyelamatkan orang lain? Sekali lagi, saudara-saudara, pertanyaan sekarang ini, apa yang saudara sudah lakukan untuk menyelamatkan orang lain? Apa yang sudah saudara korbankan sekarang ini untuk orang lain demi keselamatan mereka? Saudaraku, jika kita mengenakan pakaian kebenaran Kristus dan hidup kita ini diisi dengan kegembiraan yang lahir dari Roh Allah, apa dikatakan di sini? Kita tidak akan dapat hanya tinggal diam-diam saja. Seperti Filipus ketika dia sudah menemukan juru selamatnya, dia pergi dengan sukacita memanggil orang lain menghadap hadirat Allah. Saudaraku yang kasih, kita harus berusaha menampilkan kepada mereka penghiburan yang datang dari Kristus kepada orang lain, sehingga orang-orang lain ini akan menjadi sangat rindu
Dikatakan maka akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh sehingga orang-orang yang di sekitar kita mendapatkan anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Yohanes 1 ayat 29. Dan saudaraku yang kasih, kalau saudara sekarang ini berbuat sesuatu ingin dihormati, saudara-saudara, bukan karena saudara viral, saudara itu menjadi terhormat. Bukan karena kejelekan dan ketidakbaikan sehingga viral, naik ratingnya saudara, tidak. Virallah saudara dengan cara yang baik. Apa dikatakan di sini? Usaha untuk memberkati orang lain. Inilah tujuan Allah di dalam memberikan peranan yang harus dikerjakan di dalam rencana penebusan. Allah telah memberikan hak kepada manusia, turut ambil bagian dalam tabiat ilahi. Ini yang perlu viral saudara. Giliran mereka lah membagikan berkatnya untuk sesamanya. Dan dikatakan di sini, inilah kehormatan yang tertinggi, kegembiraan yang terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Kenapa? Menjadi berkat bagi orang lain. Tanyakan dirimu dan diri saya sekarang, saya mau tanyakan saudara. Apakah saudara sudah menjadi berkat di dalam gereja, di dalam diri orang lain? Atau kita justru menjadi seperti duri yang menyakiti, yang tidak bisa membuat orang lain nyaman, saudara. Tanyakan dirimu. Saudara yang kasih, malam hari ini, biarlah kita menyadari siapa diri kita dan apa tugas kita yang dituntut oleh Allah. Bekerja itu menyangkut kehidupan. Apabila pekerjaan kita baik, berarti berakhir dengan kehidupan. Tapi kalau pekerjaan kita tidak baik, itu akan berakhir kepada kematian. Ayat yang terakhir yang saya bawakan, Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi karena kamu dalam Kristus, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, jangan sampai kita berpikir kita beruntung dengan cara kita. Jangan-jangan saudara akan buntung oleh karena apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara kerja keras, tapi bukan untuk keselamatan jiwa. Kita harus kerja keras untuk pelayanan, saudaraku, untuk penyelamatan jiwa. Itulah kehidupan yang menjadi akhir, yang menjadi hadiah, yang menjadi kita punya mahkota. Semoga dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, hati kita malam hari ini dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Kita tidak hanya berpikir untuk diri kita, tapi kita mau bekerja. Tidak salah bekerja, saudara. Kerja keras, biarlah kerja keras untuk penyelamatan jiwa. Kerja keras membagikan kebaikan, membagikan firman Tuhan, menuntun orang dari kegelapan kepada terang. Itulah pekerjaan yang tertinggi, yang membuat sorga bergembira, yang membuat Allah kita gembira, dan kita juga dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, biarlah kita menyampaikan doa-doa kita nanti di saat saya memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan, karena Engkau tahu Allah yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang sudah rela berkorban bagi kami. Bahkan bekerja keras, dengan tidak mengenal lelah, merendahkan diri dengan tidak merasa malu, demi keselamatan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dengarkanlah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami sadar siapa kami. Kami hanya debu tanah yang sudah dihembuskan oleh Tuhan nafas kehidupan. Namun kami sudah jatuh ya Bapa dalam dosa. Ada banyak kekurangan kami. Sesungguhnya kami tidak layak datang kepadamu. Tapi Engkau begitu mengasihkan. Engkau relakan anak-Mu yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Oleh sebab itu saat ini kami mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Kiranya Engkau sucikan kami. Bapa di sorga, berkati umat-Mu. Berikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dalam keluarga. Berkati yang masih dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan, supaya mereka boleh menjadi besar, menjadi kesukaan bagi keluarga, kesukaan bagi dunia. Memberkati mata pencaharian, pekerjaan, segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan berkat kelimpahan di dalam lumbung-lumbung mereka. Memberkati kami ya Tuhan di dalam pelayanan, sebagaimana firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya kami bekerja dengan sukacita untuk membawa firman Tuhan kepada dunia, kepada kegelapan, agar banyak orang yang diselamatkan dan mereka siap juga untuk menantikan kedatangan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Di dalam semua program pelayanan, di dalam semua cita-cita, demikian juga boleh menjadi mercusuar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Memberkati pimpinan kami di pemerintahan maupun di organisasi gereja Tuhan. Biarlah mereka semua dapat membawa kenyamanan, kesempatan membuat umat-umat Tuhan, kami semua siap menantikan kedatangan. Bila mana masih ada di antara anak-anak Tuhan yang rindu menyampaikan permohonan mereka, Tuhan sendengkan telinga. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena rahmat-Mu yang luar biasa. Terima kasih oleh karena kami mempunyai kesempatan memuliakan Engkau pada malam permintaan doa ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami sudah terima hingga saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari hari ini sampai datang kali yang kedua.
Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Baik, untuk menutup perbaktian kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lama halaman 10 berjudul Kami Datang Padamu. Sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Pendeta Emil Senzai. Biarlah apa yang telah kami dengarkan itu boleh menguatkan kami untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan, pimpin kami di sepanjang setengah minggu bekerja ke depan hingga nanti tiba pada saatnya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala yang jahat, dan berikan kami kesehatan juga selalu ya Bapa, terlebih dalam era pandemi corona ini, agar kiranya Kau berikan kami kekuatan tubuh yang baik ya Bapa. Juga Kau jamah hati orang yang telah mendengar akan pekabaran ini, agar kiranya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mengenal, dan mereka boleh lebih dekat padamu ya Bapa. Juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang mungkin mereka sedang sakit, berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, Engkaulah tabib segala tabib. Biarlah mereka boleh bersuka cita kesembuhan mereka dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan hamba-Mu Pendeta Emil Senzai dalam pelayanannya, juga seluruh gereja jemaat di gereja Bethel Sekramat Mulpul ini. Berkati kami semua ya Bapa. Ampuni dosa kami banyak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami dalam syukur. Amin. Puji Tuhan, perbaktian kita telah selesai, dan sekiranya biarlah perbaktian yang singkat ini boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami di sini mengingatkan kembali bagi rekan-rekan, saudara-saudara yang rindu untuk berbagi akan berkat, boleh mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Dan mengingatkan kembali juga, jangan lupa akan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan selalu menyanyi dalam hati. Terima kasih, puji Tuhan.